Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update untuk kondisi PLTS Powerwall yang saya miliki. Ini sudah ada saya tambahkan baterai polimer, lithium polimer ya di sini nih. 1 2 belum rata karena ini tempatnya susah, jadi nanti akan saya rapikan juga sekalian. Mungkin akan saya pasang di dinding, kemudian nanti langsung dibuatkan tempat untuk tambahan baterai polimer. Ini untuk upgrade kapasitas karena panel surya yang sekarang sudah 1080 watt peak, jadi harus ditambah untuk kapasitas baterainya. Nanti juga akan saya tambahkan baterai sisa yang kapasitasnya sudah mulai rendah, tapi cukup lumayan banyak. Karena itu nanti diukur, kemungkinan kapasitas yang didapat masih di sekitar 1,8 sampai 2 kWh lebih. Nah, sekarang saya tunjukkan di sini. Ini udah sering dipakai untuk rumah ya. Jadi sekarang ini beban rumah masih terkoneksi. Tadi pagi sudah ngedrop, terus kena sinar matahari jadi naik dikit. Sekarang voltasenya sisa di 24,2 volt. Beban rumah ini 300-an watt, ada kulkas dan lain-lain. Nah, saya tunjukkan di sini hampir 10.000 jam. Ini kita lihat kWh meternya sudah sangat cepat meningkatnya, sekarang di 599,9, hampir 600 kWh ya. Karena saya sudah lakukan upgrade di sisi panel surya, jadi pendapatan energi itu per hari sudah bisa maksimal di 3 sampai 5 kWh dari total panel surya 1080 watt peak. Bahkan bisa lebih dari 5 kWh. Kemudian untuk sekarang ini udah hampir 600 kWh ya supply untuk rumah. Jadi sekarang tuh kalau dihitung-hitung sudah bisa ngirit untuk token listrik di angka sekitar 100 sampai 130 ribuan per bulan. Jadi memang penggunaannya belum 100% untuk backup energi di rumah, tapi sudah cukup lumayan. Kalau malam itu ya paling tidak sekitar 400 sampai 500 wattan continue. Jadi ini belum bisa untuk 24 jam karena baterainya itu kan kapasitasnya masih terbatas, serta panel suryanya juga masih terbatas. Jadi kalaupun cuaca mendung tidak bisa maksimal di atas 3 kWh panen energinya. Jadi inverter ini alhamdulillah walaupun kualitas yang murah meriah, tapi menurut saya cukup bagus karena dia untuk continue di beban sampai 800-an watt masih aman, sampai 900 watt malah masih aman. Yang penting baterainya ini masih full, biasanya di atas voltase 26 volt masih berani gunakan sampai 900 watt. Tapi kalau udah low seperti ini 24 volt, mungkin beban maksimal hanya sekitar 300 sampai 500-an masih bisa. Oke, ini sudah 600 kWh. Penggunaannya selama 9.972 jam. Ini udah 1 tahun lebih ya kalau dibagi dengan 24, 1 hari 24 jam. Jadi ini sudah di atas sekitar 14-an bulan untuk backup listrik. Kok masih kecil hasilnya cuma 600 kWh? Karena saya baru melakukan upgrade di sisi panel surya itu baru beberapa bulan lalu. Jadi memang selama setahun itu saya menggunakan panel dengan ukuran 320 WP, jadi tidak mampu untuk mengisi baterai-baterai ini dalam waktu sehari. Nah, sekarang karena panelnya udah 1080 WP totalnya, sudah mulai maksimal untuk mengisi baterai ini dalam waktu sehari. Karena ini kapasitasnya kan sekitar, kapasitas efektif itu sekitar 4,7 waktu itu, 4,7 kWh. Tapi nanti saya akan lakukan tes lagi karena saya juga penasaran nih, kan udah setahun lebih, bahkan ada yang hampir 3 tahun. Ini baterai ini yang paling
Sini paling kanan. Ini rakitannya padahal sudah dari tahun 2017. Saya juga penasaran sebenarnya sisa kapasitas dari baterai pak yang ini itu berapa. Karena ini belum pernah diotak-atik sama sekali. Jadi baru diukur ulang kapasitasnya pada tahun 2019. Itu masih sekitar 204 atau 205 ampere kalau tidak salah. Saya punya datanya. Jadi tiap pak ini saya punya datanya. Bahkan per sel baterainya saya catat di Excel. Jadi ada labelnya dan sudah saya pindah ke Excel. Nanti di lain video saya akan share juga untuk pengujian kapasitas dari tiap-tiap baterai pak ini. Nah, sekarang fokusnya saya akan mulai melakukan upgrade lagi di sisi panel surya supaya lebih meningkat pendapatan energi dalam waktu sehari. Targetnya itu paling tidak sekitar ya mungkin 7-8 kWh dalam satu hari. Jadi kita lihat dulu untuk panel surya yang akan saya tambahkan. Oke, ini panel surya yang akan ditambahkan ya. Ada 2 lembar lagi. Kita lihat dulu, ini dibaliknya seperti ini, bagian sel yang depannya seperti ini. Kita akan lihat untuk mereknya. Saya sekarang sedang mencoba ini merek Sun Asia. Per lembar ini 240 WP, sel monokristalin 36 sel. Untuk open circuit voltase 49,5, maksimum power voltage itu di 38,4 ya. Ini currentnya di 6,25 ampere. Jadi Sun Asia ini termasuk yang masih murah meriah harganya. Ini 1 jutaan tapi dapat spek 240 watt peak. Ini belum teruji juga sih, saya belum pernah coba pakai Sun Asia, jadinya saya gunakan ini untuk percobaan sekaligus untuk share nanti misalkan ada teman-teman yang ingin menggunakan panel surya merek Sun Asia yang 240 watt peak model SP240-36M. Jadi di sini ada 2 modul panel surya, nanti akan saya tambahkan di bagian atap bangunan, dipasang, kemudian nanti kita lihat untuk hasilnya. Bentuk selnya seperti ini. Bentuk selnya kotak biasa, cowakannya sedikit di bagian sini. Di sini ada total ada 9 busbar, tapi busbar aktif hanya 5 busbar. Sedangkan yang lain ini busbar pasif. Bedanya aktif dan pasif, yang aktif itu biasanya untuk tersambung ke sel berikutnya seperti ini. Terlihat ada garis yang dilanjutkan ke sel berikutnya. Ini yang aktif. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk sel-sel yang sekarang itu paling tidak kita harus pilih yang busbarnya lebih banyak. Seperti ini, ada 5 busbar aktif dan 4 busbar pasif. Lebih bagus lagi kalau misalkan ada yang 9 busbar aktif. Tapi biasanya itu hanya di modul-modul yang harganya cukup lumayan, seperti tier 1. Seperti modul JA Solar yang sebelumnya sudah saya review. Kalau yang ini masih standar karena harganya juga jauh lebih murah per watt peaknya. Oke, kalau gitu ini akan saya persiapkan dulu untuk dipasang di atap bangunan. Nanti setelah itu baru kita cek produksi aktualnya dalam sehari itu berapa. Oke, untuk panel suryanya sudah terkoneksi dengan MCB DC. Sekarang saya naikkan. Masih 0 ini di sini untuk di remote-nya. Kita lihat dulu di sini. Terdeteksi 84,4 volt
karena rangkaiannya seri ya, dari seri jadi 84. Oke, sekarang sudah mulai mengisi ke baterai 3,8 ampere. Kita lihat dulu untuk wattnya. Ini hanya 55 watt karena sekarang posisinya memang berawan, agak mendung-mendung gitu, jadi mataharinya masih tertutupi. Ini untuk aktualnya powernya hanya segini, 120-an sekarang. Kondisi langitnya sedang mendung, ada banyak awan. Nanti pada saat terik akan saya share lagi untuk hasil aktualnya dari pengujian 2 modul panel surya 240 WP merek Sun Asia. Jadi totalnya ada 480 watt. Nah, ini udah meningkat di 200 nih, terus turun lagi. Nanti kalau panas terik saya akan share lagi hasilnya. Oke, jadi untuk pendapatan energi aktualnya ya sekitar segini ya. Tadi mentok-mentok di 300-an lebih, 300 watt lebih, karena cuacanya ini nggak begitu cerah banget, banyak berawan. Untuk cuaca awannya juga cukup lumayan, agak gelap. Jadi kondisi berawan ini ya sekitar 300-an watt kalau pas kena panas matahari. Jadi untuk efisiensinya menurut saya masih rendah, ini masih di 60-an persen aja mungkin. Harusnya bisa 380-an bisa harusnya. Cuman ini belum tahu ya karena kondisi cuacanya tidak menentu. Dan sekarang panel yang 760 WP akan saya gabungkan. Jadi untuk SCC yang 30 ampere yang atas ini nanti akan disuplai oleh panel surya 760 WP plus 480 WP. Dan akan kita lihat nanti hasilnya hariannya di sini. Karena menurut saya masih cukup aman kalau untuk SCC yang ini, karena dia ada induktornya, jadi maksimal power yang masuk ke baterai itu hanya dibatasi oleh SCC-nya. Jadi SCC 10 ampere kita pasang 500 WP pun sebenarnya tidak masalah, tetapi kita banyak rugi karena energi yang dihasilkan dari panel surya tidak disalurkan maksimal, jadi terbatas dari ampere SCC-nya. Karena itu saya sekarang akan perlihatkan contoh SCC 30 ampere yang disuplai panel surya lebih dari 1000 watt peak, karena di speknya itu maksimum powernya hanya di 780 watt. Jadi untuk spek 24 volt 30 ampere itu hanya bisa mengalirkan energi 780 watt. Sekarang saya akan gabungkan panel surya yang 760 WP dengan 480 WP dan kita akan lihat hasil energi di sini dari pantauan remote meter ini. Untuk cuacanya hari ini cukup cerah ya, seperti ini. Kemudian saya akan gunakan splitter 2-in-1 seperti ini untuk menggabungkan dua panel surya. Hasilnya seperti ini. Jadi yang atas itu panel 720 WP, yang bawah adalah panel 240 kali 2. Ini yang atas yang 380. Yang di bawah itu panel yang lama yang 320. Kabelnya lewat sini. Ini masih sementara, jadi belum ada konduitnya atau pipanya. Itu masuk ke dalam, saya lewatkan untuk ventilasi udara. Di sana masih ada atap yang cukup lumayan, kemungkinan nanti kedepannya bisa dipasang panel surya. Teman-teman, sekarang sudah
saya pasangkan total dari penggabungan 760 WP dengan 480 watt peak. Ini sekarang sudah masuk di 26,9 ampere. Energinya berarti sekitar ini 600, tadi 700-an, karena memang penggabungan dari semuanya itu kalau panas terik bisa di 750, bahkan bisa mentok di 780 watt. Sekarang 663, kondisinya cukup lumayan terik hari ini, jadi memang saya maksimalkan ini 771. Ke baterainya sudah di 28 ampere, 27. Jadi untuk SCC EPFR yang ini yang 30 ampere sedang saya maksimalkan dengan ukuran panel surya 760 plus 480. Tapi yang 480 sepertinya memang kurang bagus ininya, energinya. Jadi cuman di angka 200 sampai 300-an watt peak aja mentoknya, sekitar 60%-an aja. Harusnya bisa di 380 sampai 400 ya. Cuman ya karena merek-merek panel surya yang standar kan harganya juga 1 jutaan, jadi ya seperti itulah. Yang didapat aktualnya tidak sampai di 240 WP per lembarnya. Jadi untuk hasil pendapatan energi ya seperti ini teman-teman, cukup lumayan lah, masih bisa di angka 700-an sekarang, mentok-mentok di 750 sampai kadang di 770-an watt, karena udah menggabungkan 360 WP kali 2 dan 240 WP kali 2. Oke teman-teman, demikian untuk video upgrade bagian 2 dari PLTS Powerwall yang saya miliki, yaitu upgrade untuk penambahan kapasitas panel suryanya yang saat ini menjadi total 1560 watt peak. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.